menafsirkan ramalan Jayabaya Notonegoro. Salah satu peninggalan sejarah di Kediri yang terkenal adalah Patilasan atau tempat Raja Jayabaya Moksa. Sedangkan yang paling tersohor dari Jayabaya adalah sebuah ramalan atau orang sering menyebut jangka Jayabaya. Salah satu ramalan yang tersohor adalah Notonegoro, yaitu sebuah ramalan tentang nama seseorang yang akan memerintah negeri ini. Buah dari akibat ramalan ini adalah nama Tano. Di akhir nama orang Jawa, para orang tua lebih ke pihak bapak memberi nama anaknya dengan akhiran Tano seperti Suprapto, Supeno, Tarno, Parno, dan lain-lain. Tidak lain tujuannya adalah supaya anak tersebut menjadi raja atau presiden. Dalam ramalan Notonegoro, diyakini oleh sebagian besar masyarakat Jawa sudah terbukti dua orang, yakni Soekarno dan Soeharto, yang memiliki karakteristik dan khas masing-masing. Apabila nama ini dipenggal akhirannya, sudah terbentuk kata Noto atau Nata. Pada era 90-an, saat Soeharto masih berkuasa, ramalan presiden ketiga sudah terlihat sangat transparan, seolah memang sudah dipersiapkan. Semua orang sudah meyakini bahwa orang ketiga adalah sang wakil sendiri, yaitu Tri Sutrisno. Begitu melihat nama, penafsiran orang-orang menunjuk angka Tri dan No ramalan dalam Notonegoro. Namun kenyataannya berbicara lain. Sang presiden tidak mau memberikan kekuasaan, justru menendang dan menggandeng B.J. Habibie sebagai wakil. Penafsiran orang-orang tidaklah sepenuhnya meleset. Jika menggunakan ilmu asal Katu, yang paling cocok presiden ketiga adalah B.J. Habibie yang merupakan wakilnya, walau tidak berakhiran To atau No. Penafsiran ini terus berlangsung dengan mengatakan bahwa Notonegoro menyatakan presiden bukan dari orang Jawa. Di sini orang-orang berpendapat bahwa nama orang Jawa itu identik dengan akhiran huruf O. Berlanjutan penafsiran ini hingga presiden keempat dan kelima. Untuk Gus Dur dan Megawati tidak lagi mengangkat nama atau asal-usul seseorang, melainkan dari kejadian, yaitu Goro, yang artinya gara-gara atau sengketa. Sedangkan untuk presiden keenam, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dengan nama berakhiran No, sehingga penafsirannya berputar kembali dari No kemudian To dan Ne. Maka dalam penafsiran ini, presiden selanjutnya setelah SBY adalah seseorang berakhiran To. Kelemahan penafsiran ini tidak adanya konsisten dari nama kemudian suku dan menjadi suatu peristiwa, sehingga lebih kepada asal gatuk atau mencocok-cocokkan dengan ramalan. Penafsiran versi kedua ini dari kata Notonegoro. Kata Ne tidak ada, yang ada No. Jika melihat pada penafsiran ini, maka ketika presiden seperti B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidaklah masuk hitungan atau tidak diakui sebagai raja. Apa karena ini Megawati masih berambisi menjadi presiden karena belum merasa menjadi presiden yang sesungguhnya? Dalam ramalan ini berawal dari Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pemimpin keempat adalah seseorang yang berawalan Go, yang tentu bukanlah sosok Anggugo atau Anggoro. Bisa hancur minan negeri ini. Kelemahan penafsiran ini adalah tidak diakuinya ketiga presiden, dan tetap bersikukuh ramalanlah yang benar kendati negeri ini telah dipimpin tiga orang yang berbeda, yang tidak ada dalam ramalan. Penafsiran versi ketiga adalah berdasarkan sosok tokoh yang terkenal, semisal Ro, ini ditafsirkan Amin Rais. Ada juga Go, ditafsirkan Gus Dur. Megawati, kataku, ada dalam penafsiran Mega. Kelemahan penafsiran ini adalah mencocok-cocokkan dengan ramalan dengan memaksa seseorang sesuai ramalan. Kalau bahasa kasarnya, maksa walau terlihat jauh. Ramalan Jayabaya merupakan sebuah tulisan-tulisan kuno yang dibuat oleh Prabu Jayabaya, seorang raja Kediri, tahun 1135
sampai 1159. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling populer adalah yang berkaitan dengan kemunculan Ratu Adil. Terdapat beberapa versi terkait penafsiran ramalan ini, yaitu dari kitab Musaror dan Sabtu Palon. Dilansir dari jurnal filsafat dan pemikiran Islam, terdapat dua versi ramalan Jayabaya tentang Ratu Adil, yang diantaranya sebagai berikut. Versi kitab Musaror, Ratu Adil, sang juru selamat dengan Heru Cakra dalam ramalan Jayabaya adalah kunci utama yang sangat berpengaruh bagi rakyat. Kedatangan Ratu Adil memiliki kesamaan dengan munculnya Imam Mahdi atau Mesias. Risalah Jayabaya menunjukkan kehadiran Ratu Adil dengan lambang tujuh putih semune pundak sinumpet, seorang berhati suci yang masih disembunyikan identitasnya oleh kegaiban Tuhan. Setelah selesai masa pemerintahannya, muncul zaman Kolobendu. Zaman Kalabendu merupakan zaman di mana banyak orang mengejar kepentingan pribadi dan banyak dikuasai angkara murka. Keadaan ini akan hilang dengan bergantinya zaman menjadi zaman Kalosubo, yang merupakan zaman kegembiraan rakyat. Zaman Kalosubo dikenal dengan munculnya Ratu Amisan, yang juga disebut Sultan Heru Cakra. Dalam sejarah zaman Kalosubo dikenal tokoh Pangeran Diponegoro sebagai Ratu Adil yang melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro dalam sejarah mempergunakan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Karibul Mukminin Sayyidina Panatagama, Jawa Khalifah Rasulullah, yang berarti Sultan Abdul Hamid Heru Cakra, yang berarti Ratu Adil. Kabirul Mukminin adalah orang pertama dari orang-orang yang yakin, Sayyidina atau pemuka agama, Panatagama Jawa, pemimpin agama di tanah Jawa. Khalifat Rasulullah adalah Khalifah Rasul Allah. Peristiwa gerakan Ratu Adil dalam zaman Kalosubo terjadi di Klaten dengan peristiwa Mangku Wijaya pada tanggal 9 Juli 1865. Versi Sabtu Palon, Sunan Kalijaga dalam Pupuk Kinanti Serat Lambang Praja karya Mangun Wijoyo menyatakan kehadiran Ratu Adil adalah 500 tahun semenjak Kerajaan Demak. Ratu Adil kaping telu dereng kalampahan mangkin taksih kirang gangsal jaman tetep piro angin daki saking pangandika noto nanging zaman wuri-wuri ilang kailokanipun krana sangunging jamni amung wujeng kalahiran tan woten nedya martapi ngegunakun suko-suko nengeaken sangganori. Artinya kurang lebih masa datangnya Ratu Adil itu masih kurang 5 zaman sejak dinasti Demak. Hanya pada zaman itu daya tarik ke Ratu Adilah tertutup oleh aspek kelahiran tanpa ingat akan lautan. Daya tenaga dalam tenaga, orang lebih memilih bersenang-senang sambil mencari kesalahan pihak lain. Pada zaman Kalosubogo, kehadiran Ratu Adil ditegaskan sebagai proses kemerdekaan Indonesia yang menjadi jembatan emas menuju keadaan damai dan makmur. Keadaan zaman Kalosubogo digambarkan sebagai negara yang terkenal ke penjuru dunia dengan penuh kebaikan.